وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram Bapak dan Ibu, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Wilayah dan Mulia, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Syarah Islam, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tamu undangan. Acara peringatan Nuzulul Quran Masalul Anbiya Al-Safari malam Kamis tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 April Miladiyah sudah susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan. Hadirin rahimakumullah, untuk mengambil barakah di acara kita ini, marilah kita berkali sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Maulana Muhammad Al-Imran. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu pembacaan salat al-Fatihah akan dipimpin oleh Bapak Haji Lalu Hamdan Kardana SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهم إلى يوم الدين وأن تنشرنا وترضى علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ومن جميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya sambutan Bapak Ketua Pengurus Mushola Nurul Anbiya SSNI, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Karamun Bapak Pengurus yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Pengurus Masjid Syiarul Islam Suwangi yang sempat hadir di acara ini, Bapak Ketua Pembangunan Masjid Syiarul Islam Suwangi yang hadir di tempat ini juga, Bapak Kawin dan Bapak-bapak RT yang sama-sama kita hormati juga, Ketua Pengurus Mushola Nurul Anbiya yang sama-sama kita hormati, yang seharusnya beliau yang menyampaikan akan tapi menyerahkan mandatnya ke sekretaris, sehingga dia yang menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara peringatan Nuzulul Quran 442 Hijriah bersama dengan 17 Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Karamun Bapak Pengurus singkatnya hadirin berbahagia, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Nuzulul Quran. Ini adalah yang pertama kita lakukan, dan alhamdulillah antusias dari masyarakat kita dusun Rambadia khususnya Panotokan, walaupun di pandemi COVID, akan tapi sangat bersemangat untuk bisa sama-sama memeriahkan Nuzulul Quran. Dan kami ucapkan juga kepada adik-adik yang sudah membantu sehingga terlaksananya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang santun rauh di tempat ini, yang menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita memeriahkan Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran di Mushola Nurul Anbiya ini, di tempat yang agak terpencil, akan tapi insya Allah kita tetap melaksanakan syiar-syiar Islam, dan semoga ini bisa menjadi awal dari kita untuk tetap membimbing adik-adik kita, membimbing masyarakat menjadi insan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan
beginilah keadaan kami. Tidak ada mungkin yang penjauhan yang lebih yang mungkin bisa kami lakukan selain dari kekurangan ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami. Akhirnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan masyarakat kita yang sudah antusias sekali untuk memberikan nuzulul Quran ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pengajian nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Pemprov Haji Syafar Hadikira kepada Al-Mukarram dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa guru-guru kita, para ulama biasa salam berkali, karena salam itu adalah merupakan suatu ucapan di dunia maupun ucapan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan sering-sering kita mengucapkan salam, mudah-mudahan seperti inilah nanti kita masuk surga besar. Amin. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan baca-baca nanti paling boleh menjawab salam, mudah-mudahan segera bernasib ke tanah suci Mekah dan berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan paling beliau ini juga mudah berkat baca Fatihah dimulai sangat mulia niki dengan yang kita olah sebagai mudah-mudahan apa sesuai dengan yang kita tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insur wa innahu suratan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para mukarram, bapak guru, tokoh agama, para pengurus panitia sesempat hadir, para pengurus masjid, kemudian bapak-bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi,
adik-adik dan santri yang hadir di musola yang sangat insya Allah mendatangkan keberkahan ini sesuai dengan namanya insya Allah. Yang semuanya jangan hormati singkatnya hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua selalu dipelihara dan dijaga oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kita belum bersama dengan lagu sebelum yang tunas maaf dulu. Yang membantu sholat, dia tahu bahasa halus, cara kerja. Aku beraya-raya, aku lupa ketua, yang susah. Sehingga waktu ketua, saya pasangan ini Ustaz, itu bangun pasangan. Oh ini, nanti tahu kenapa saya nggak sikit. Saya jarang melakukan saya pada berjawab, dia cuma bangun pasangan, berjawab, salah, berjawab ini. Yang pertama yang bertunas maaf dari mungkin soalnya kurang dari pada sholat itu kurang tahu bahasa halus yang bisa tetapi yang dari mungkin mungkin ada tutur kata bahasa kurang pas tingkah laku supaya jangan ada jadi masalah yang tunas maaf dari mungkin itu dari sekarang. Berikan sedikit semangat. Hadirin hadirat yang saya hormati, tentunya kita menjalankan nuzulul Quran ini adalah betul-betul karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada para ulama. Seperti sering yang sampai ini kita ulang sedikit. Cinta inilah yang paling tinggi sebenarnya. Sehingga Rabiatul Adawiyah Arab oleh Allah mahabbah, cinta. Soal menjuah cinta aja silap baik. Berhenti-henti mau betul-betul cinta jawab pada kesuruh jadi dia mati doang. Ya buat kata Rasulullah SAW di sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, tak kala seorang laki-laki ada yang mengatakan orang Badui datang kepada beliau, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah sampai ini, tapi untuk menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang soleh. Apa kata dalam hadis ini? Ya Rasulullah, mata sah. Ya menjawab, ya Rasulullah, kira yang terjadi hari kiamat. Nabi berdoa dan umat ini pada hari kiamat. Lalu satu sahabat ini dia sangat kepingin bertemu dengan hari kiamat. Padahal hari kiamat ini gunung-gunung sing kekah luar biasa. Wah berterbangan merak terbuk dengan nina baru menyiram biasa bini-bini niki ibu-ibu baru menyiram sebulan langsung melahirkan, artinya pendarahan. Kemudian orang-orang yang berjalan di muka bumi ini barat dengan oleng, barat dengan mabuk doang. Dia senapa takut luar biasa. Akan tetapi satu orang ini bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mata sa'ya Rasulullah?" Kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menjawab, "Ma'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan sehingga kami itu ingin bertemu dengan hari kiamat? Apa persiapan? Maka orang itu menjawab, sahabat menjawab, ma'adatu min kathirus sholat wala shawmi wala sholaqati. Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan karena banyak sholat, tidak.
Saya mempersiapkan kena banyak puasa sunnah dan lain sebagainya, tidak juga. Saya mempersiapkan banyak bersedekah ya Rasulullah, tidak juga. Lalu apa yang kamu persiapkan? Walakinni uhibbullah wa rasulah. Enggak, saya persiapkan ya Rasulullah. Hanya itu yang saya persiapkan ya Rasulullah. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu akan dikumpulkan bersama siapa kamu cinta. Otomatis kita mengadakan nuzul Quran pada malam hari ini, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta pada sahabat, cinta pada orang-orang yang saleh. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama sahabat, cinta sama orang-orang yang saleh, yakinlah, jangankan manusia, binatang yang tidak punya akal gara-gara cinta kepada orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga. Sila anjingnya Ashabul Kahfi berebut, padahal tidak punya akal. Semua binatang semuanya akan berada di neraka sebagai alat penyiksa dan lain sebagainya. Akan tetapi anjingnya Ashabul Kahfi, salah satu anjing yang dimasukkan ke dalam surga, hanya semata-mata cinta kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita perlu cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada sahabat, cinta pada ulama, cinta sama orang-orang yang soleh. Kenapa? Kalau para ulama, para sahabat, orang-orang yang soleh yang kita cintai, setiap hari kita masuk di dalam doa. Sila mutahiyat doa apa sila? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan beliau dan keselamatan terhadap umatnya sak soleh sak maju. Dan mereka berhak memberikan syafaat. Contohnya di makam Baqi yang ada di Madinah, kurang lebih 10.000 sahabat yang dimakamkan di sana. Kulluhum yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Semuanya akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihitung. Dan setelah itu masing-masing di antara mereka berhak memberikan 70.000 untuk memasukkannya bighairi hisab. Dan yang masuk surga 70.000 bighairi hisab itu berhak juga untuk memberikan syafaat untuk memasukkan 70.000 lagi untuk masuk surga bighairi hisab. Kalau kita cinta kepada mereka, cinta kepada orang-orang soleh, tidak mungkin kita orang yang cinta kepadanya akan dilupakan. Nah, itulah sebabnya itu pertama, marilah kita tanamkan rasa cinta. Janganlah kita benci kepada orang-orang yang soleh. Karena itulah merupakan akhlak yang paling utama. Karena aksarun dan adkhalal jannata, paling banyak yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan mempunyai etika budi pekerti yang baik. Itu sebabnya makin judul acara makin nuzul ini adalah dengan kita mengadakan nuzul Quran ini, terus untuk mewujudkan generasi yang berakhlak Al-Quran, berakhlak Quran. Di dalam Al-Quranul Karim hanya satu sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala khuluqin azim.
Sungguh wahai Muhammad, engkau betul-betul mempunyai akhlak yang mulia. Tidak ada sanjungan Allah Subhanahu wa taala yang lain kepada Rasulullah kecuali akhlak. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala ketika beliau menuntut ilmu ke seluruh negara, ketika sudah sampai ke Baghdad, Yaman, Mesir dan sebagainya, pulanglah ke rumah beliau. Ibu beliau masih hidup. Tak kala beliau sampai di rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, kata beliau. Waalaikumsalam. Man fil kharij, siapa yang di luar, kata beliau ibunya. Ana ya umi, ana man, tidak saya, bahasa Inggris. Ana Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i. Oh, bahasanya anakku. Wa kulit waktu ilmu ujian. Tidak. Oh, apa salah. Tempat apa salah. Abang kata Tuhan, apa mau anak tuntut ilmu? Wah ilmu wah sukses kan? Alhamdulillah ibu, saya telah menguasai berbagai macam ilmu ini. Saya menjadi orang alim, sehingga seorang ulama di Mekah pun pada waktu itu menitip salam kepada oh itu dari doa aku, ya ibuku. Saya nak mulai yang selaku ilmu agama, alhamdulillah paham, wafat hafal. Oh, anak dewan alim, tulak malik ilmu. Akhir tulaklah Imam Syafi'i untuk ilmu. Kenapa dia menjawab? Karena dia menjawab, dia lebih mengutamakan ilmu dari akhlak. Sakala ibunya bertanya, apa sudah kamu menjadi orang alim? Alhamdulillah saya sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah saya belajar akhlak. Hanya disuruh oleh ibunya kembali untuk menuntut ilmu. Karena dia itu belum alim. Disebabkan kenapa? Dia mengutamakan lebih dahulu menyebut ilmu daripada akhlak. Tapi Imam Syafi'i tidak tahu. Pulanglah kembali dia ke Baghdad, kemudian ke Yaman, menuntut ilmu, kemudian berpikir, apa cepat saya lulus saya? Padahal semuanya saya sudah dapatkan. Sehingga Imam Malik sudah tidak bisa mengajari saya karena ilmunya sudah habis. Saya gali semuanya sampai saya ke Baghdad. Akhirnya berpikir, setelah beberapa tahun pulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, lebih ke anakku, wah ke belajar. Alhamdulillah. Apa bekal yang membawa sekarang? Alhamdulillah ibu. Sekarang saya membawa akhlak dengan ilmu pengetahuan. Nah, baru dia jadi dengan akhir. Pasalina terus nu. Soal modern masih utama ilmu si akhlak jak rumit dengan berilmu si akhlak. Lalu ilmu berjulus si akhlak. Tidak bicara apa-apa terus. Kalau dia mengutamakan ilmu, tetapi kalau dia mendahulukan akhlak, dengan akhlak ini dia akan sangat merasa takut kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat salah. Itu sebabnya di dalam kitab Nashul Ibadah dan jelas dikatakan as'adun nas man lahu qalbun 'alimun wa badanun sabirun wa qana'atu bima fi. Kata beliau kan di sana, orang yang paling bahagia adalah man lahu qalbun 'alimun, orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Dimanapun dia berada, sendiri atau di tempat halayak banyak, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berani untuk berbuat salah. Hatta di dalam kamar sendirian, kita mau nonton apapun, orang tidak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu merasa diri diawasi sehingga dia tidak berani untuk berbuat salah. Contohnya sudah ada di dalam kitab Akhlaqul Karim ini, jilid 2 ini, bagaimana seorang murid satu lebih diunggul kasih sayangnya oleh gurunya. Luar biasa. Padahal dia pintar maklum,
batu-batu sak pinter dan luar biasa, tetapi sesekali luar biasa sedang si guru. Disebabkan kenapa? Karena itu. Akhirnya apa yang terjadi? Proteslah sebagian daripada murid-murid yang lain. Ya terus, kenapa kau lebih utamakan daripada kami? Pada kami lebih pintar dan sebagainya. Akhirnya suatu saat disuruhlah semuanya menghadap gurunya, dipanggil semuanya, dites oleh gurunya, diberikan pisau satu, ayam satu semuanya. Apa kata gurunya? Maka semeleh atau gorok manuk ini di suatu tempat tidak ada seorang pun yang melihat. Oh, gampang. Ada yang ke hutan, pokoknya tempat sepi, selalu Allah. Dengan kiri kanan, lalu mana-mana, semuanya ini guru. Yang lain juga begitu. Tetapi yang satu ini yang istimewakan ini luar biasa. Dia dengan semuanya walaupun sepi, jalan sekian meter ke kiri ke kanan sepi. Tapi ingat dengan baru semuanya ada yang menghasilkan Allah Subhanahu wa taala. Dia balik semuanya terus. Akhirnya beberapa kali seperti itu, akhirnya dia telah baliklah ke gurunya. Sehingga teman-teman mengatakan apa? Nah, dia harusnya jiwa sekanan ngaluk ini mati aja. Pada suruh kita gorok manuk di tempat yang sepi, selalu kita bergorok dan dunia jauh boleh marah ke kamu. Terus dia sekanan ngaluk ini. Malas dulu pasal dulu, ketuaan dulu pasal kan? Terus ketuaan. Ya Abdullah, kondisi dia boleh semulai manuk saja. Para batu-batu selain tidak berbahasa. Bahwa semeleh ada nintik arak sakit pun dengan saya alami. Nah, mungkin beda tahu walaupun sapi tidak ada yang melihat satu pun, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui kita apapun yang kita lakukan. Itu sebabnya saya tidak berani menyembelih ayam ini. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Nah, baru terus paham aja. Murid-murid selainan dia kanan lalu murid sekian ini. Dia itu selalu merasa qalbun alimun, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Mereka ini kembali kerja luar biasa, oke? Dan belajar itu nih semester data amalan nih cuma jadi awasi guru terjuluk nih dia cuma minta luar biasa. Ada selatih dengan ini kan? Enggak, kacamata dah awas itu bareng. Wayah kanaknya bahasa kita daerah ujian. Bani itu, mau kena 15 menit pak, timbau kurang. Jari kumpulan lah. Ya boslah, harus keluar kepala dah. Mungkin masih kerja bau jadi 15 menit soalnya. Dan itulah di sana kita diajarkan. Dan satu pelajaran yang dapat kita ambil dari madrasah Solatian ini, yang juga pelajaran untuk kita semua sebagai pelajar. Yang nomor satu di sana itu disiplin. Mau tak absen doang, semenit terlambat berak mampu. Kedua harus tak hafal nomor. Kalau kita absen kemudian terlambat 1 menit atau lupa nomor, suruh minggir tulisan berak 5 orang lain. Padahal di dalam semester harus tergoyak 50. Aku 5 telur, terlambat doang bilang kelam. Lulus kan? Pertama, disiplin. Kedua, mau belajar, aib paling besar bagi seorang santri di sana adalah menepir. Pirang paling bahaya. Mau belajar, itulah kita diajarkan akhlak. Dia terganggu pirang mau belajar. Kedua itu bawah dan kiri atau kanan. Wah, kayaknya bang sekali. Betulan saya mau coba Allah Ta'ala belajar masalah akhlak Darul Adab. Itu ibarat paling sulit Darul Adab. Kebetulan Arab batur lempeng tengah isiga atur mau menit sekali dia kedekan terkejut sekali
baru kenyengat sekejap dong langsung sebelum ya Allah lanjut itu bau terus mau keluar main meluas 10 menit diganggu lebih tinggal kurang tuahnya apa atau dia meluas liwat 10 menit mana 10 menit ini wajib tamu dia darah kiram dia ngantuk harus tahan waktu dan kemudian mata pelajaran dibawa kelompak walaupun hanya 1 baris. Ya alhamdulillah ini akhlak karena di sini ada kita belajar akhlak. Selama kita belajar selama 4 tahun, selain isi jenuh libur, kosong, nenek libur nih, kosong sakit pelajaran dibuat kosong. 1 pelajaran selama 4 hari itu selain daripada hari libur. Artinya apa? Semua pelajaran dari awal sampai akhir yang baru kelompak walaupun hanya 1 orang, 1 kalimat. Haruslah seperti itulah kami diajarkan di sana akhlak. Dia bertokon doang suara. Arab batu dengan belajar di sini dan mirip sambil belajar sambil mirip. Tomah, karena dia tahu kan, walaupun bagus gawe yang mirip, kan mirip, lalu kita belajar, langsung. Terus niki dengan arah kulit dan arah kulit. Teman-teman saya banyak yang S2, S1, lalu menjadi lulus tahu. Soalnya kita diuji dulu. Terus mungkin dia lulus apalan. Kalau coba terus terpental 5 kiri kanan anak tembok, aku tangkap jubah terus, aku terpecur orang balik selang tekan balik putih ingat tu. Ya terpecur. 5 7 sarjana, aku motor darah sarjana. Yang doang berangkat dan budayana. Lagu darah orang budayana yang bertanya saya berharga. Itu dah. Anjak. Waktu kelas sekali 4 jam ngancam. Bila dia pulang main, iya ketika ngancam. Lalu makin dia bertenang, dia bertempuk balik tentang dijajari tentang laporan. Laporan. Iya, teman-teman yang di sana itu sudah terbiasa. Seperti itulah dilatih. Seperti itulah dilatih oleh guru-guru kita untuk menerima akhlak. Karena akhlak inilah yang paling utama. Dia harus dijaga akhlak itu. Ya makin kan kadang dijajari terlain. Membesaran doang kadang-kadang makin sedang ngata sakit besaran. Ndek niru mulai dari kebesaran ibu mungkin dijajari teman apaan semuanya berangkat untuk ilmu. Ada yang bolak balik kita namun tegan ulun atau otak untuk itu. Ulama-ulama lain jenara pelajaran ilmu dulu. Apa pertama? Akhlak pelajaran dulu. Soal baru seperti sebab berangkat salah untuk ilmu telah kebarokahan sekali dua salah tak untuk ilmu. Ya termasuk oleh Rasul bagaimana alimnya beliau pertama kali belajar akhlak, setelah itu baru belajar ilmu yang lain sehingga menjadi alim luar biasa. Begitu pun ulama-ulama yang lain, itulah yang disamakan pertama adalah akhlak. Maka dengan nuzul peringatan nuzul Al-Quran ini, mudah-mudahan bagaimana caranya sekarang kita itu merubah akhlak daripada putra putri kita sebagai generasi. Soalnya tidak ada yang kita harapkan setelah kita meninggal dunia. Aset yang paling utama adalah anak. Dijajari menjadi aset paling utama untuk meninggal dunia. Mau dijajari baju, baru orang baca Al-Quranul Karim belajar apa dengan doa meninggal dunia tetap ngalir pahala. Baru baca bismillah doang.
saya makin oleh itu dijajarin oleh pertama ayat pertama Al-Quranul Karim. Itulah makna daripada ayat yang turun yang 5 itu. Iqra pertama Nabi tidak bisa baca, ma'ana biqari. Iqra kedua menurut dia tahu sampai 3 kali. Apa makna pelukan daripada menurut sebagian tafsir Abu Terat Rasulullah si malaikat Jibril artinya apa? Iqra. Kata-kata Iqra yang pertama adalah anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Ada yang tahu baca Al-Quran? Ya, makna yang pertama supaya kita bisa membaca Al-Quran. Karena kita tidak tahu baca Quran, aku dijajarin tentang dia tahu baca Al-Quran, saya baca tempatnya halaman. Abad amal di dunia kurang balik. Pada Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Man dakhala al-qabra bila zadin, faka'annama raqibal baqra bila safinatin." Saya meninggal dunia dengan bekal aja yang lahat dan bekal dari jauh. Ibarat dengan searak di tengah laut, kakaan nama raqibal bakhra, marak dengan di tengah laut paling tengah tahun dengan kadun apa-apa. Pasal ini apa lagi? Lalai lagu, lah terus dia. Dia kira-kira lelah di tengah laut, nah itu lain, kita tahu anu. Kita tahu. Seperti itulah Abu Bakar menggambarkan orang yang meninggal dunia. Akan tetapi kalau kita punya anak, dia mentah sembahyang, dia mentah sholat, dia lalu ngaji, dia menuntut ilmu, tetap ngalir pahala walaupun kita dengan doa meninggal dunia. Innal mauta yuftiru nabi kuburihim. Karena keluarga kita yang meninggal dunia, siapapun selama Islam, siapapun yang meninggal dunia karena umat Islam, yuftiru nabi kuburihim, akan mendapatkan pujian di dalam kubur. Wajib kita dapat pujian di dalam kubur. Siapa yang kita harapkan? Anak-anak kita. Dia belajar. Dan anak kita yang belajar adalah termasuk adalah penghuni surga. Kita sesuai dengan hadis Nabi, terutama ini kalau dengan tuntut ilmu. Tempat kita tuntut ilmu. Kita maratum di riyadil jannah, farta'u. Apabila engkau liwat di taman-taman surga, dia terlupa mampir. Farta'u artinya mampir. Ini dia taman surga. Dua riwayat, ada yang mengatakan kim, ada satu orang yang bertanya, ada yang mengatakan qalu, banyak yang bertanya satu riwayat. Satu ayat kim, ada satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, madza jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Halaqal dzikri. Apa kata halaqal dzikri? Imamul Qatwa menjelaskan majalisul ilmi, tempat atau dengan tutur ilmu. Berarti bidajari saat tuntut ilmu, belajar akhlak, belajar hadis, belajar Al-Quran, apapun yang dipelajarkan masalah agama maupun umum, berarti dia adalah termasuk sedang menjadi penghuni taman surga. Contoh, suatu saat di luar ini, contoh, suatu saat di Damaskus masih hidup tercinta Syekh Al-Burhan dari Damaskus. Syekh Al-Burhan ini termasuk daripada cucu orang yang mengalami kejadian itu. Beliau bercerita, beliau masih hidup di Damaskus. Apa kata beliau? Suatu saat pada zaman dahulu, kakek saya, bahasa ikan balok lah deh, balok. Bahasa balok kelain uah menjadi penggali kubur, upah, hafal, penggali kubur. Suatu saat penggali kubur ini datanglah seorang wanita meminta tolong,
wahai hufar atau penggali kubur, tolong gali kubur atau galikan yang lahap untuk anakku hari ini, karena anakku meninggal dunia. Hanya betul, setelah siang hari dia bawa anaknya. Dia bawa anaknya, tidak terlalu banyak yang mengantarkan ke makam itu. Setelah dibawa, kemudian diangkatlah oleh si hufar atau penggali kubur ini. Pas dia memasukkannya ke liang lahat, seketika beliau melihat semua yang ada di tempat itu sejauh mata memandang penuh dengan cahaya, penuh dengan taman-taman keindahan, sehingga di bawah mayat itu oleh sebuah kuda, sehingga beliau pingsan, tidak bisa menahan saking indahnya luar biasa. Jadi orang yang mengantar jadi bingung, kenapa dia pingsan, tapi dia dapat cerita. Akhirnya jalan 1 bulan lagi, meninggal lagi satu anaknya si ibu ini. Kembali dia mencari si hufar ini. Dia ingat, oh dulu kamu yang menggalikan kubur anak saya kan? Iya, tapi waktu itu saya bisa. Tolong galikan satu lagi dekat di tempat saudaranya. Yang ini lagi meninggal dunia. Digalikan, akhirnya seperti biasa dimakamkan. Waktu dimakamkan sama. Dia lihat pemandangan yang satu indah luar biasa dan dilihat di bawah oleh kuda. Tapi sekarang dia tak bisa, dia menjadi bingung. Sehingga setelah mengantar jenazah yang lain-lain sudah pulang, dicegahlah oleh penggali kubur ini si ibu. Mohon maaf ibu, bolehkah saya bertanya? Boleh. Saya sedang menunggu kesedihan, berduka, karena 2 anak saya sudah meninggal dunia. Apa kata penggali kubur? Jangan kamu sedih. Kenapa saya pingsan pertama ibu? Waktu saya menaruh liang lahat anaknya ibu, saya melihat tubuh itu luas, luar biasa, indah, luar biasa, dan saya lihat anak itu dibawa oleh seekor kuda. Itu sebabnya saya pingsan, disebabkan saya melihat yang tempat yang begitu indah, luar biasa. Dan ada pun yang kedua sama, sehingga yang menjadi pertanyaan wahai ibu, apakah pekerjaan kedua anakmu? Barulah ibu dengar. Oh, anakku pertama seorang pelajar. Tak kala dia menuntut ilmu, dia meninggal dunia. Sehingga mungkin sebab itulah, karena gara-gara dia seorang pelajar meninggal dunia, sehingga ditempatkan begitu indah luar biasa. Yang kedua, anakku tukang kayu, tukang serut kayu. Saya tukang tiap kali ada perhatian, iya kan. Tetapi hasil setiap upah yang dia dapatkan, dia gunakan untuk membiayai saudaranya. Akhirnya ternyata orang yang menuntut ilmu dengan orang yang baik membiayai orang yang menuntut ilmu, ternyata derajatnya sama, mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang biasa. Itu sebabnya dia berkata kepada Ibu, karena antara pelajar dengan sebiaya keluarga sebelajar ada nih. Apa ini? Apa biaya juga? Usaha uang, ada biaya hukum milik sekolah, usahakan. Karena kemuliaannya seperti itulah. Dari saat itulah si hufar atau hafar tukang menggali kubur ini engkah menjadi penggali kubur. Langsung berdaftar di suatu ulama waktu itu di Damaskus, di suatu masjid namanya Masjid Taubah. Umurnya 50 tahun. Langsung apa oleh Syarul? Maafkan saya kembali belajar. Yuk, ketua belajar. Apa boleh ayah? Wah, ternyata beliau umur 50 tahun itu mulai belajar dari mata gurunya. Kemudian menjadi ulama yang tersohor di Damaskus. Paling alim pada waktu itu yang disebut dengan Abdurrahman Lupa Karam. Ulama, menjadi ulama luar biasa, sehingga anak-anaknya pun semuanya menjadi ulama, sehingga ada satu yang masih hidup sampai sekarang, anaknya. Itulah saksi sejarah dari kakek-kakek, dari cucu dan sebagainya, sikur kita bahwa inilah keutamaan kemuliaan ijazah untuk ilmu, dan ijazah sebagai pengakuan kelebihan apa? Biaya dijayai tertuntut ilmu yang menjadi gara-gara begini
biaya dijajari pikir, ternyata kita tahu keutamaan kemuliaan antara orang yang belajar dan orang yang membiayai itu adalah luar biasa. Nah, itulah sebagai pelajaran kita, atau mudah-mudahan ada yang dapat kita ambil hikmah pelajaran pada malam hari ini di dalam acara Nuzulul Quranul Karim, karena yang sesuai dengan judul ini pertama ada dijajari dapat akhlak biologi, ada kena ini coba lupa dia berangkat sekolah tinggi, ada kemau bayi musafahah keselamatan di pagi jajari dia keselamatan ini apa berdekat notak atau berdoa yang berdoa. Soalnya doa dengan doa itu luar biasa. Contoh Bapak sekalian sedikit, yang sendiri hanya seorang ibu yang ada. Dia terpilih ke Malaysia dari dengan yang kira-kira umur 3 tahun kurang lebih, yang ber4 saudara. Dipilih Malaysia pegawai pengairan, tapi gara-gara poligami di kampung zaman ini di kampung madu, gara-gara madu dilaporkanlah pemerintah hari Tepengkah yang berdesa melulah orang tua saya, pergilah dia ke Malaysia. Pergi ke Malaysia, tidak ada kabar sampai sekarang. Saya itu berumur sudah 37 tahun dan 37 umur saya sekarang 30 tahun. Surat kabar cerita negara. Berapa kira-kira ada sedih? Malah keseraan dengan Tuhan. Keluarga tu ja selaku jemaah sedek bersama aja menulis anak dengan doa lema dia kali mau gantung kan astagfirullahaladzim salah dan ada gini walaupun dengan doa ada biaya meni sebagainya wajib tetap terus hormat monggo kita jaga tulis ada nulis singgi kata keluarga betul gua si murid saya dengan doa kan murid saya lama terlibat nama naik mana aku udah umur 2 tahun. Adik saya yang paling kecil sudah lulus sarjana di Jakarta sekitar tahun 2015 lulusan bahasa Inggris. Yang paling muda masih gantian. Ingat kamu, pas kelahiran pun ingatlah orang tua saya cerita berangkat hari Rabu, kemudian hari Senin itu lahir dari saya. Ke Jakarta. Dengar kabar sampai nanti. Rendah jadi luar. Kena mati, dan harap kata kena mati. Kena masiru pun, dan harap kabar kena masiru. Apalagi kekiriman kepek. Hanya ibulah yang bantu mula. Tapi alhamdulillah, berkat doa seorang ibu yang berlebihan. Berkat doa seorang ibu, setiap dia bangun dia berdoa. Sehingga alhamdulillah, kakak saya di atas saya mampu menghafal Al-Quran 3 bulan yang 30 juz, menghafal Alfiyah 50 per hari, menghafal Mufradat bahasa Arab 50 per hari, sehingga termasuk lulusan terbaik. Sehingga alhamdulillah jurusan tafsir sudah selesai doktornya. Itu berkat doa ibu. Mampu dia selesaikan doktor jurusan tafsir. Dan pernah juga menjadi penasihat Quraisy pengarang di seluruh Indonesia. Itulah berkat doa ibu. Kemudian setelah itu dia tidak ada harapan. Uang dari mana akan berangkat sekolah ke Mekah? Teman-teman ongkos 150 juta. Kalau tadi 150 juta. Tetapi mungkin doa orang tua dengan doa seorang guru, alhamdulillah lolos ke Mekah ini dengan ongkos 15 juta. 15 juta. Semuanya kita kalau ke Mekah itu bebas, itu tidak ada istilahnya, semuanya namanya tenaga kerja. Iqamah atau KTP itu tetap tenaga kerja. Aku kalau belah juta doang, mungkin lolos 15 juta. Batu-batu dalam hati jalan pun enggak jawabkan, mungkin berkat doa orang tua. Tak rasa si dojo dimolas, si lolos kan, yang dia kan 150.
Sehingga ada saya begitu pun selesai sarjana. Nah itu mungkin berkat doa orang tua. Ini kasih contoh adalah jangan kita berputus asa sebagai orang tua walaupun kita itu sedikit punya harta, artinya kurang lagi berdoa dibaca-baca. Kenapa? Allah lah yang mengatur semuanya. Yang penting dijajari ke arah keinginan, ini terlupa doa insyaallah. Yang berguru tidak berdoa, ada doa dijajari, ada yang berdoa akhlak yang mulia, jadi dengan alim soleh, sukses dunia akhirat. Iya sudah berdoa. Bila dulu dengan doa kita sebagai orang tua yang kita sembahyang. Salah satu tempat doa yang paling mustajab adalah mereka sembahyang. Dia berdoa dijajari, ya Allah mudah-mudahan anak keturunan selalu dengan alim soleh, berakhlak mulia, selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Ya seperti doa. Mungkin soalnya anak harapan untuk meninggal dunia, anak inilah sebagai aset kita. Yang Allah yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Soal yang terjualkan meninggal dunia tidak lepas, ada kehidupan selain itu. Siapa yang paling berperan? Yang paling berperan adalah kita keluarga, anak dari sama si ibu. Yang di dalam kitab Tazkirah dijelaskan, mertua meninggal dunia, arwah penuh bilang minggu, paling itu mengatakan di sana malam Jumat. Sejajarnya sambang dalam bahasa Tiongkok sejajar kita apa ini bungus ya bahasa bungus balik. Oh kita tuh andai dijajari terus tinggal kerja yang benar bangkat anak bulan kemahiran negara aku tuh dalam barzah ini kata kesia sila senang-senang daripada itu baca Al-Quran. Ya Allah, doa ngejalan mudah-mudahan agama sidar ada menggaib dari kepada aku, ada menggaib tinggal dunia ada menggaib kepada aku, terlebih menggaib dalam pada. Iya ini, yang dalam kitab Tazkirah dijelaskan begitu. Langsung bila minggu sampai di bungus balik niki, bisa keluarga sudah meninggal dunia. Nah itulah sebabnya Imam Tawus mengatakan wa kanu yustahabbu an yut'imu minhu. Ya, kita saat keluarga sama hidup tak sunatan, tak anjuran agar ini undang keluarga jalan sama hidup terbaca kulhu Fatihah atau di mana-mana ayat itu dia dari sininan sebagai sedekah. Ada yang sadar ringan murah pendaya, ada yang senang di alam bazar. Ya, karena tak sikit undang keluarga desa lain-lain sudah dari dekat dan pahala zikir apa ternyata untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Imam Tawus min kibar tabi'in yang paling alim pada waktu itu dengar pada kadir berdaya kepada sahabat-sahabat sehingga beliau mengatakan di dalam karangan Imam Ahmad kitab Zuhud juga ada perkataan beliau di sana wa kanu yastahibbu minhum ayyut'imu. Nah, kita keluarga sama hidup kesunatan ada yang undang keluarga sama hidup ini, ada yang pahala zikir, ada orang yang berkelor atau sekedar kain minang, ternyata ada dia dari penduduk dalam keluarga sama dunia. Yang perlu ini sesambal terus. Nah, kok mau tetap doa? Bila kita sembahyang 10 kali wajib ada ya. 10 kali wajib kita mendoakan orang tua setiap kita sembahyang. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terang hafal nih. Santri-santri hafal kira-kira? Mulai hafal kira nanti keluar bareng. Nggih. Wajib hafal nih dah. Atau tahlil sir, ndak tahu. Lakukan berdoa, sehingga berdoa, mana-mana berdoa. Ya Allah, baca-baca alhamdulillah, anak rahmat, keluarga meninggal dunia, mudah-mudahan membawa di dalam kubur Al-Fatihah. Baca-baca ada. Lalu paling bagus mendapat baru Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena waladun shalih yad'ulah, anak sak baju, anak sak bagus di lupa doa keluarga dengan meningkatkan sembahyang.
Ya Bung ada kita di salah satu cara melatih akhlaknya adalah didik baik, ada tetap kontrol, jaga buah terkait doa, cerita orang tuanya setiap kali mereka sembahyang. Segala ini, dia berbahagia berjamaah, kan? Diterajah di berjamaah. Menahi berdoa Allah firman Zulubana waladina warhamu kama Allah segala selapun paku kalau berbalik secara doa selapun mau mendem melah berdoa karena dia. Dia berbahagia berjamaah hari ini rajin berjamaah karena masjid musola ini adalah benteng umat Islam. Usulul mukmin salasa. Dan umat Islam ini belum pertama masjid, kedua adalah Quran, kedua adalah zikir. Dan penjelasan umat Islam itu mulai dari jadi bukan manfaat ya, manfaat untuk pribadi dan tidak semua dan zikir bukan jarang ada mobil-mobil nanti sudah tidak kota jalan. Ibu udah dalam video-video mengenai jarang video-video tidak. Nah, semuanya buat karena guru kita mengulas maaf kalau dari berkata terima berkata seperempat ini lagi besar kata manusia ini ya tak pernah lupa dia pernah salah dia berselima apa kalau ada bahasa atau tutur kata yang kurang pas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi dan kita semua, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seperti inilah kita semua masuk surga Indonesia. Berkhusus bahwa syafaat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Allahumma barik ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara terakhir doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Fatul Aziz untuk ikan selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد نعيم محمد يعافيه نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالتك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتبارك لنا هذا تباركا مباركا حسنا معصوما حسن نفسي واياكم من الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ويرفع عنكم السوء ذلك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وحسنة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية من الجسد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa dari maka berakhirlah doa acara kita pada malam ini. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mendapatkan umumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arak jamaah le. Anu, di luar.
Sini. Ini tak. Kita tahu. Dengan itu ronda kedua. Ini upload dar prokes. Jalan. Pilih cosa. Kamu ada suara Indonesia. Berat. Papi. Papi ke Ustaz Haji dekat Mapok. Anak anak mahir. Oh, ada. Nanda. Makan Jul, gelombang kedua nih. Yes. Kisah Krishna Radha cinta.